Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Mustakima dengan nomor induk mahasiswa 080111822272. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek geometri. Yang pertama, ada kedudukan dua buah garis. Nah, di sini pada soal kali ini kita akan membuktikan bahwa G1 itu sejajar dengan G2. Yang mana di sini diketahui X1-nya 2, Y1-nya itu min 4, Z1-nya itu 6, A1-nya itu min 2, B1-nya itu 3, X2-nya itu 4, Y2-nya itu min 8, Z2-nya itu 12, A2-nya itu min 4, B2-nya itu 6, dan C2-nya itu 14. Nah, untuk menunjukkan bahwa garis G1 itu sejajar dengan garis G2, itu apabila A1, B1, dan C1-nya itu sama dengan mu dari A2, B2, dan C2 dengan syarat mu itu sama dengan 0. Atau di sini bisa juga A1 per A2 itu sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Nah, di sini nilai dari A1, B1, C1, dan A2, B2, C2 itu bisa kita tulis. Jadi min 2 per min 4, 3 per 6, 7 dan per 14 itu sama dengan 1/2. Sehingga terbukti bahwa garis G1 sejajar dengan garis G2. Karena A1, B1, dan C1-nya itu sama dengan mu dari A2, B2, dan C2. Untuk selanjutnya, kita akan menunjukkan bahwa garis G1 itu berhimpit dengan garis G2. Nah, syarat untuk menunjukkan bahwa G1 itu berhimpit dengan G2, ada dua syarat. Yang pertama, G1 dan G2 itu harus terbukti sejajar. Dan syarat yang kedua, X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1 itu sama dengan mu dari A2, B2, C2. Nah, di sini kita akan tunjukkan terlebih dahulu bahwa G1 dan G2 itu sejajar, di mana di sini A1 per A2-nya itu 6/2, B1 per B2-nya itu min 12 per min 4, C1 per C2-nya itu 18 per 6, sehingga hasilnya 3. Nah, karena hasilnya sama-sama 3, sehingga terbukti bahwa G1 dan G2 ini sejajar. Untuk selanjutnya, kita akan buktikan bahwa X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1 itu sama dengan mu dari A2, B2, C2 dengan syarat mu-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, di sini 4 dikurang 2 itu 2, min 8 dikurang min 4 itu min 4, terus 12 kurang 6 itu 6. Sehingga di sini bisa terbukti bahwa garis G1 itu berhimpit dengan garis G2 karena sudah memenuhi syarat G1 dan G2 tadi terbukti sejajar, dan G1 dan G2 juga terbukti X2 dikurang X1-nya, Y2 dikurang Y1-nya, dan Z2 dikurang Z1-nya itu sama dengan mu dari A2, B2, dan C2. Untuk selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa garis G1 itu tegak lurus dengan garis G2. Nah, di sini untuk membuktikan bahwa garis G1 itu tegak lurus dengan garis G2, syaratnya yaitu A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 itu sama dengan 0. Maka di sini kita masukkan nilai A1, B1, C1, dan A2, B2, C2 itu sehingga kita peroleh 3 dikali min 4 ditambah min 5 dikali 6 ditambah 3 kali 14 itu sama dengan, apakah terbukti sama dengan 0? 3 kali min 4 itu min 12, min 5 kali 6 itu min 30, terus 3 kali 14 itu 42. Sehingga terbukti bahwa nilai dari A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 itu sama dengan 0. Sehingga terbukti bahwa garis G1 itu tegak lurus dengan G2. Nah, untuk soal yang keempat dari kedudukan dua buah garis, kita akan membuktikan bahwa G1 itu bersilangan dengan garis G2. Nah, untuk membuktikan bahwa garis G1 itu bersilangan dengan garis G2, apabila ada dua juga syaratnya, yaitu A1, B1, C1-nya itu tidak sama dengan mu A2, B2, C2, dan determinannya tidak sama dengan 0. Pertama, kita buktikan terlebih dahulu. Syarat yang pertama, di sini kita masukin angka A1, B1, dan C1-nya, yaitu 3, min 5, dan 3. Terus untuk nilai dari A2, B2, C2 itu min 4, 6, dan 14. Sehingga terbukti bahwa
A1, B1, C1 itu tidak sama dengan mu A2, B2, dan C2. Nah, selanjutnya kita akan mencari determinannya menggunakan metode Sarus. Di sini kita akan memasukkan nilai dari A1, B1, C1, A2, B2, C2, dan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, dan Z2 dikurang Z1. Nah, di sini kita masukin nilainya 3, min 5, 3, min 4, 6, 14, 4 dikurang 2, min 8 dikurang min 4, 12 dikurang 6, sehingga kita peroleh 3, min 4, 2, min 5, 6, min 4, 3, 4, 6. Nah, di sini kita menggunakan aturan Sarus, sehingga kita peroleh 3 kali 6 kali 6 ditambah min 4 kali min 4 kali 3 ditambah 2 kali min 5 dikali 14 dikurang 2 kali 6 kali 3, 3 kali min 4 kali 14, min 4 kali min 5 kali 6. Nah, sehingga kita peroleh 180 ditambah 48 dikurang 140 dikurang 36 dikurang 6, 168 ditambah 120. Sehingga hasilnya itu 28. Nah, jadi terbukti bahwa determinan yang kita dapatkan itu adalah 28, yang berarti 28 itu tidak sama dengan 0. Nah, karena syarat dari garis bersilangan, syarat pertama dan syarat kedua sudah terbukti, jadi terbukti bahwa garis G1 itu bersilangan dengan garis G2. Untuk selanjutnya, materi bentuk persamaan bidang. Nah, materi yang pertama itu persamaan vektoris bidang. Misalnya diketahui persamaan bidang V sama dengan 0 melalui 3 buah titik. A itu titik A, titik B, dan titik C. Nah, di sini kita akan menentukan persamaan vektoris bidangnya. Nah, di sini untuk menentukan persamaan vektoris bidang, misalkan kita gunakan titik A ini sebagai titik tetap, sehingga matriks yang vektor yang kita gunakan yaitu vektor AB dan AC sebagai vektor arah bidangnya untuk V sama dengan 0. Nah, jadi di sini X, Y, Z-nya itu 2, 4, 3. Ini kita ambil dari titik tetap A tadi. Selanjutnya, ini ada lambda. Karena kita menggunakan vektor AB, berarti artinya titik B dikurang titik A. Ini untuk nilai lambdanya. Sedangkan untuk nilai mu-nya, kita menggunakan vektor AC, berarti titik C dikurang titik B. Sehingga kita peroleh X, Y, Z-nya itu sama dengan 2,4,3 ditambah lambda min 7,37 ditambah mu 1, min 10, dan 6. Ini merupakan persamaan vektoris bidangnya. Untuk selanjutnya, setelah kita dapat dari persamaan vektoris bidang tadi, kita bisa menentukan persamaan parameter bidangnya. Sebenarnya persamaan vektoris bidang dan persamaan parameter bidang ini sama saja, hanya saja beda di bentuk penulisannya. Nah, untuk menentukan persamaan parameter bidang, bisa digunakan persamaan vektoris bidang, hanya berbeda di penulisan. Nah, eh, persamaan vektoris bidang tadi kan bentuknya seperti ini, X, Y, Z, di mana 2,4,3 ditambah lambda min 73,7 ditambah mu 1, min 10,6. Nah, kalau dalam persamaan parameter bidang kita tulis bentuknya seperti ini. Jadi kita buat bentuk persamaan X-nya 2 eh, min 7 min 7 lambda ditambah ini kan mu-nya. Terus untuk selanjutnya Y-nya dari titik A tadi 4. Terus dari lambdanya 3 lambda. Dari mu-nya itu min 10 mu. Terus untuk Z-nya dari titik A-nya itu 3. Dari lambdanya itu 7. Dan dari mu-nya itu 6. Sehingga kita peroleh bentuk parameter bidangnya yaitu X-nya 2 min 7 lambda ditambah mu. Untuk Y-nya 4 ditambah 3 lambda negatif 10 mu. Dan untuk Z-nya 3 ditambah 7 lambda ditambah 6 mu. Selanjutnya ada vektor normal bidang. Nah, untuk menentukan persamaan selanjutnya adalah persamaan linear bidang. Untuk menentukan persamaan linear bidang, kita akan menggunakan matriks, di mana di sini kita menggunakan vektor arah A dan B. Vektor arah A dan B itu kita ambil dari nilai lambda dan nilai mu-nya tadi. Untuk nilai lambda itu sebagai vektor arah A, dan untuk nilai mu itu sebagai vektor arah dari B. Nah, vektor normal bidang V sama dengan 0 itu adalah vektor tegak lurus kedua vektor arah bidang.
Nah, misalkan vektor n adalah vektor normal bidang V sama dengan 0, maka vektor n itu akan tegak lurus dengan vektor A, dan vektor n itu akan tegak lurus juga dengan vektor B. Dengan demikian, vektor n itu sama dengan vektor A dikali vektor B. Nah, di mana A-nya, vektor A tadi nilainya min 7, 3, dan 7, dan vektor B itu nilainya 1, min 10, dan 6. Nah, di sini bisa kita cari nilainya, kita bagi menjadi untuk matriksnya IJK. Di sini untuk vektor A-nya tadi min 7, 3, dan 7, dan vektor B-nya 10, min 10. Nah, selanjutnya kita kalikan. Untuk bagian I berarti 3, 7, min 10, 6I. Terus dikurang bagian J berarti min 7, 7, 1, dan 6, J. Ditambah bagian K-nya min 7, 3, 1, min 10K. Sehingga kita peroleh hasilnya 88I ditambah 49J ditambah 67K. Sehingga vektor N yang kita dapatkan yaitu 88,49,67. Nah, setelah kita dapatkan vektor N tadi, kita akan menulis persamaan linear bidangnya. Di sini persamaan bidang yang dicari adalah persamaan bidang yang melalui sebuah titik A 2,4,3 dengan vektor normal. Vektor N-nya tadi 88,49,67. Nah, bentuk persamaan bidang melalui sebuah titik A itu dengan vektor normal N adalah titik A di mana X-nya kurang X1 ditambah B, Y-nya dikurang Y1, dan C-nya Z dikurang Z1 sama dengan 0. Dalam hal ini diketahui titiknya itu, titik A-nya itu 243 dan vektor normal bidangnya itu 88, 49, dan 67. Sehingga persamaan bidang V sama dengan 0 adalah A, X min X1 ditambah B, Y min Y1 ditambah C, Z min Z1 sama dengan 0. Di mana nilai X1-nya itu 2, kita peroleh dari titik A. Nilai Y1-nya itu 4, dan nilai Z-nya itu 3 dari titik A ini. Selanjutnya, kita masukin nilai A, B, dan C dari vektor N, yaitu A-nya 88, B-nya 49, dan C-nya 67. Sehingga kita peroleh bentuk persamaan linear bidangnya itu 88X ditambah 49Y ditambah 67Z negatif 573 sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan persamaan linear bidang yang melalui titik P itu negatif 5, 7, 10, dan sejajar dengan bidang V1-nya itu 88X ditambah 49Y ditambah 67Z min 573 sama dengan 0. Nah, misalkan persamaan bidang yang kita cari untuk V2-nya itu AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D itu sama dengan 0. Nah, karena bidang V2 itu sejajar dengan V1, karena itu vektor normal bidang V2 sama dengan vektor normal bidang V1. Misalkan, nah di sini N1 itu adalah vektor normal bidang dari V1 dan N2 adalah vektor normal bidang dari V2. Maka vektor N1 itu sama dengan vektor N2. Nah, jadi bidang V1 itu 88X ditambah 49Y ditambah 67Z negatif 573 sama dengan 0. Maka vektor N1 itu 88,49,67. Dengan demikian N2-nya juga sama dengan N1. Sehingga persamaan bidang V2 adalah persamaan bidang melalui titik P min 5, 7,10. Nah, di sini tinggal kita masukin untuk nilai X1-nya itu min 5 yang kita peroleh dari titik P. Untuk nilai Y-nya itu 7, kita peroleh dari titik P juga. Dan untuk nilai Z1-nya itu 10, kita peroleh dari titik P. Dan untuk nilai ABC-nya itu kita peroleh dari sektor N2 tadi. 88, 49, dan 67. Sehingga di sini hasilnya sama seperti persamaan linear bidang sebelumnya, yaitu kita memperoleh, jadi persamaan bidang V2-nya adalah 88X ditambah 49Y ditambah 67Z dikurang 573 sama dengan. Untuk selanjutnya, persamaan normal bidang menggunakan normal Hess. Nah, di sini untuk bentuk normal dari persamaan bidang itu, kan V tadi AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Nah, itu tuh sama dengan X cos alpha, Y cos beta, dan Z cos lambda. Di mana P-nya itu sama dengan P. Nah, di mana nilai P-nya itu min D per akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Dan untuk cos alfanya itu A per mutlak N, cos betanya itu B per mutlak N, dan cos lambdanya itu C per mutlak N. Dengan
vektor n-nya itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat merupakan panjang vektor normal bidang V AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Untuk selanjutnya kita akan cari cos alfanya itu A per mutlak N, di mana A per akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, ini kita peroleh dari eh, bidangnya tadi, yaitu nilai A-nya itu 2, nilai B-nya itu 4, dan nilai C-nya itu min 4. Sehingga kita peroleh untuk dari nilai dari cos alfanya itu 2 per akar 36. Nah, akar 36 ini adalah 6. Jadi 2 per 6 itu masih bisa kita sederhanakan jadi 1/3. Selanjutnya untuk cos betanya, kita peroleh 4 per akar 36, yaitu 4 per 6, sehingga bisa kita sederhanakan 2/3. Untuk cos lambdanya, yaitu kita peroleh min 4 per akar 36, sehingga kita memperoleh min 4 per 6, ini bisa kita sederhanakan min 2/3. Untuk selanjutnya, kita akan mencari nilai P-nya. Nah, di sini ada min D per akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat, sehingga nilai D-nya itu tadi kan min 7, jadi min 7 per akar 36, sehingga min 7 per 6. Tetapi, nilai P ini harus bernilai positif. Karena dari itu, agar harganya positif, maka kita akan mengalihkannya dengan bilangan negatif. Sehingga 1/3 X ditambah 2/3 Y dikurang 2/3 Z sama dengan negatif 7 per 6, itu kita kalikan dengan bilangan negatif. Sehingga menjadi negatif 1/3 X, negatif 2/3 Y ditambah 2/3 Z sama dengan 7 per 6. Jadi, bentuk persamaan normal bidang V2X tambah 4Y negatif 4Z tambah 7 sama dengan 0 dalam bentuk persamaan normal Hess adalah negatif 1/3 X, negatif 2/3 Y ditambah 2/3 Z sama dengan 7 per 6. Oke, untuk selanjutnya ada persamaan berkas bidang. Nah, untuk menentukan persamaan berkas bidang ini, kita mempunyai titik D, yaitu 3, min 2, dan 4, dengan V1-nya 2X tambah 4Y min 4Z tambah 7, dan V2-nya 3X min 7Y tambah 3Z min 2 sama dengan 0. Nah, bidang W itu melalui garis potong dua bidang, maka bidang W itu memenuhi persamaan berkas bidang P1 ditambah lambda P2 sama dengan. Nah, persamaan bidang W itu adalah 2X ditambah 4Y dikurang 4Z tambah 7 ditambah lambda 3X dikurang 7Y ditambah 3Z dikurang 2 sama dengan 0. Nah, di mana bidang W tadi kan melalui titik 3 min 2,4 memenuhi persamaan bidang W. Sehingga untuk persamaan berkas bidang W itu kita akan mencari nilai lambdanya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan substitusikan nilai X dari titik D tadi. Jadi 2 kali 3, 4 kali min 2, 4 kali 4 tambah 7 ditambah lambda 3 kali 3 min 7 kali min 2 dan 3 min 4 kurang min 2. Sehingga kita peroleh min 11 ditambah 33 lambda itu sama dengan 0. Jadi lambdanya itu 11/33 dan bisa kita sederhanakan menjadi 1/3. Nah, untuk selanjutnya, karena kita sudah memperoleh nilai lambdanya itu 1/3 pada persamaan bidang W, kita akan substitusikan nilai lambda itu ke dalam persamaannya. Nah, di sini kita masukin nilai 1/3-nya, sehingga kita peroleh 2X ditambah 4Y dikurang 4Z ditambah 7, ditambah ini 1/3 dikali 3X itu hasilnya X, 1/3 dikali min 7Y itu hasilnya min 7Y, 1/3 dikali 3Z itu adalah Z, dan 1/3 dikali min 2 itu min 2/3 sama dengan 0. Sehingga di sini kita akan mengelompokkan yang koefisiennya sejenis, X dengan X, Y dengan Y, dan Z dengan Z. Sehingga kita peroleh 2X ditambah X itu 3X, 4Y dikurang 7/3Y itu dapatnya 5/3Y, dan min 4Z ditambah Z itu min 3Z, 7 dikurang 2/3 itu hasilnya 19/3 sama dengan 0. Jadi persamaan bidang W-nya adalah 3X ditambah 5/3Y dikurang 3Z ditambah 19/3 sama dengan 0. Baiklah, itulah penjelasan mengenai proyek geometri dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.